Episode 82, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Chao Jun akan berada di dalam ruangan, memegang telepon, dengan wajah dingin dan berkata, pastikan kamu aman, jika tidak, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Chao Jun telah mempersiapkan rencana ini malam ini untuk waktu yang lama. Dia tidak mengizinkan kerugian apapun. Kita harus mengalahkan Jiang Wan dan William malam ini. Tuan Chao, jangan khawatir, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu untuk memastikan Anda aman, Anda akan menunggu untuk menikmati cewek itu perlahan malam ini. Tawa cabul He Seng keluar dari telepon. Chao Jun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, lakukan saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Dia tidak terlalu menyukai nada bicara He Seng. Orang ini terkenal sebagai embrio, tapi Chao Jun harus menggunakannya karena dia bisa diandalkan. Pada saat ini, pintu ruang terbuka dan William dan Jiang Wan masuk. Chao Jun segera menutup telepon, bangkit dan menyapa dengan senyuman. Jiang Wan, kamu ada di sini. Ketika dia melihat William, senyuman di wajahnya segera mengeras dan menjadi dingin, dan berkata dengan dingin, William, duduk sesukamu, dan akan ada kita bertiga hari ini. William dan Jiang Wan duduk, dan suasana di dalam ruangan tampak sedikit canggung. Chao Jun menuangkan win untuk mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya kita makan malam bersama setelah lulus dari universitas. Jiang Wan berkata dengan emosional, ya 3 tahun, kita masih bisa duduk seperti ini. Makan bersama. Wanita selalu sedih, dan itu benar. William merasa tidak masalah, duduk di samping Jiang Wan, memegangi tangannya dengan tenang, menonton pertunjukan Chao Jun. William tidak tahu apa yang direncanakan Chao Jun, tapi dia mengerti bahwa Chao Jun bukanlah seorang yang mudah menyerah. Jiang Wan, William, ayo kita bersulang. Chao Jun bersulang. Melihat William ragu-ragu, Chao Jun tersenyum dan berkata, kenapa, William, kamu tidak akan tetap marah padaku, kan? Jiang Wan menatap William dan menendangnya dengan lembut di bawah meja, mengedip padanya. William berpikir sejenak mengangkat gelasnya, dan mereka bertiga meminumnya sekaligus. Selama makan malam, obrolan tidak lebih dari saat-saat di universitas, yang sangat berkesan dan membuat iri. Di tengah percakapan, tiba-tiba seorang pelayan masuk dan berkata bahwa seseorang sedang mencari Jiang Wan di aula, lalu dia dibawa keluar. Setelah itu, Chao Jun juga keluar, mengatakan bahwa dia akan keluar untuk melihat apa yang terjadi. William segera ditinggalkan sendirian di dalam ruangan. Pada saat inilah juga seorang wanita jangkung dengan gaun unek merah masuk dengan rambut bergelombang besar, mengenakan sepatu hak tinggi, tubuh yang sangat panas, dada putih, penuh wangi, dan sangat centil dan menawan. Sekilas, dia adalah tipe wanita yang merupakan veteran klub malam. Begitu dia masuk, dia mengambilnya langsung, membuang tas di tangannya, dan berjalan langsung ke William yang kebingungan. Nona, apakah kamu pergi ke ruang yang salah? William masih sedikit bingung. Namun, adegan berikutnya memberinya firasat itu jebakan. Wanita itu, menyilangkan kaki secara langsung, duduk di atas William, tidak peduli apa yang akan dia lakukan, dia merobek roknya, bergegas ke depan, dan mencium William dengan sangat kejam. William tercengang. Apa-apaan ini? Dia membanting wanita itu menjauh darinya, dan wanita itu tidak shock, bangkit dan duduk di sofa, dengan tenang menghisap rokoknya. Sebelum William sempat bereaksi, pintu ruang telah dibuka. Segera setelah itu, beberapa pria bertato tegap bergegas masuk dari pintu, begitu mereka memasuki pintu, mereka menempati tempat di mana mereka bisa melarikan diri di dalam ruangan. William menyipitkan matanya dan segera memahami sesuatu. Wanita di atas sofa segera bergegas dengan pakaian acak-acakan. Dia menangis ketika dia berkata dia menangis. Dia masih menangis. Dia mengeluh, Saudara Seng, kamu akan menjadi tuan untuk saya. Sekarang, saya hampir tertangkap olehnya. Itu kuat, rutin, peri lompat. William mengerti dalam sekejap ini jelas permainan melawan dirinya. Gunakan jari-jari kaki Anda untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Chao Jun, sungguh memalukan. Pria bertato terkemuka, He Seng, menendang dada William dengan keras, dan berkata dengan keras, kuda lumpur rumput. Anak ini berani bermain dengan pacarku. Mencari mati. Mata William dingin. Melihat sekeliling, pintu diblokir, jendela juga berdiri, kedap udara, ini pasti. Dia berkata dengan dingin, aku tidak bermain dengan pacarmu, dia memutuskan sendiri, dan aku tidak melakukan apa-apa. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di luar pintu, semuanya menatap mereka. He Seng berkata dengan tenggorokan, semuanya, datang dan lihat. Anak ini kesal dan menarik pacarku ke dalam ruangan, siap untuk menggunakan yang kuat. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa.
Tanda lipstik di wajahnya adalah pacar saya yang menciumnya sendiri. Tiba-tiba, kerumunan di luar pintu berbicara, tanpa diduga, ada orang seperti ini di Hotel Perdamaian. Pria ini memakai pakaian lusuh dan memiliki pemikiran seperti itu. Kotor, orang seperti ini harus ditangkap polisi, lalu pengebirian kimiawi. Benar-benar menjijikan, kenapa kamu tidak menyeretnya keluar untuk berparade, mengambil pakaiannya, dan membuangnya ke jalan. Untuk sementara, kerumunan itu marah. Mendengarkan penghinaan mereka, alis William berkerut lebih dalam dan wajahnya menjadi lebih gelap. Heseng sangat tidak nyaman dengan tampang William yang tidak tahu apa-apa dan polos. Dia menendang dan mengarahkan hidungnya dengan kejam, anak laki-laki yang bau, tidak bisakah kamu menemukan seorang wanita? Jika Anda tidak mencari begitu banyak wanita di distrik lampu merah, Anda berani bermain dengan wanita saya. Mencari mati. William memiliki mata yang tajam, menatap wanita yang menangis di sebelah Heseng, dan berkata dengan dingin, katakan pada mereka apakah itu kamu. Aku menyela sendiri. Wanita itu, menangis sedih, dan menunjuk ke William untuk membalas, saudara Seng, dia berbicara omong kosong. Baru saja, dia menatap kaki saya dan berkata, mengatakan bahwa pantatku terbalik dan aku ingin bercinta dengannya. Tanpa diduga, saat aku di kamar mandi, dia melompat dari belakang dan memelukku dan menarikku masuk. Aku hampir. Kuda lumpur rumput. Ibunya juga pasti seperti itu, apa geram mentah, tiba-tiba menamparkan di kepala William, berteriak, Lanzi, saya lakukan hari ini, Anda menelepon polisi, Anda menunggu untuk menangkapnya, dan kali ini, Chao Jun datang perlahan bersama Jiang Wan. Melihat pemandangan ini, Chao Jun sangat terkejut dan bertanya, William, ada apa? Apa yang terjadi? Jiang Wan juga sangat hancur. Dia mendengar gerakan tersebut, dan sekarang melihat adegan lain di dalam ruangan, dan mendengarkannya. Ketika orang-orang di sekitarnya berbicara, matanya langsung memerah. William, apa yang kamu lakukan? Jiang Wan bergegas, menarik lengan William. William berkata dengan cemas, istriku, percayalah, aku dianiaya, aku bahkan tidak tahu wanita ini, mereka bekerja sama untuk menjebakku. Heseng segera tertawa dan mengutuk kuda lumpur rumput. Kamu punya istri dan ingin bermain dengan wanitaku. Hei, gadis cantik, kamu istrinya, mesum, seret pacarku keluar dari kotak dan ingin memperkuatnya. Petik 2. Jiang Wan panik saat mendengar ini. Berbalik untuk meminta maaf, maaf, suamiku tidak akan melakukan ini, kamu pasti salah paham. Jiang Wan tidak percaya William akan melakukan hal seperti itu. Kemudian Heseng mendorong wanita di sampingnya keluar, dan Chong Jiang Wan dengan keras berkata, apakah kamu berbicara tentang saya berbohong? Kamu tidak melihat wajah suamimu, begitu banyak bekas lipstik, pacarku adalah bajingan ingin bercinta dengan suamimu. Jiang Wan mundur ketakutan, Heseng terlalu galak. Tapi dia masih meminta maaf dan berkata, saya percaya suamiku, dia tidak akan melakukan ini. Pasti ada kesalahpahaman. Rindu ibumu. Heseng sangat marah, dan menamparnya dengan tamparan. Namun, tangan William terjepit, kamu bisa memukulku, jangan sentuh istriku. Sudut mata Heseng membeku. Dia adalah orang yang terkenal kejam dan bawahannya kuat, tapi dia tidak menyangka akan seperti itu. Orang biasa seperti itu berhenti. Anak ini agak jahat. Hehe, oke, kalau begitu kamu jelaskan ke polisi. Heseng geram. Pada saat yang sama, beberapa petugas polisi masuk. Siapa yang membuat laporan? Polisi Guo Zilian yang dikepalai wajahnya itu serius. Heseng Dao, lalu menunjuk ke arah William, dan mencibir, anak ini ingin menggauli pacarku dan ditangkap olehku. Kamu bisa menangkapnya dengan cepat. Kalau begitu silakan ikut dengan kami. Ya, kalian bersama, kata polisi itu. Petugas polisi, kamu pasti melakukan kesalahan. Suamiku tidak akan melakukan hal semacam ini. Pasti ada kesalahpahaman. Mata Jiang Wan memerah, dan dia hampir menangis saat melihat William hendak dibawa pergi. Jika kamu salah paham, kamu akan tahu kapan kamu sampai di biro. Polisi Guo Zilian langsung memborgol William. Tunggu. Jiang Wan ingin berhenti, dan polisi Guo Zilian langsung memperingatkan, Nona, jika Anda menghalangi kami untuk melakukan tugas resmi kami, Anda bahkan akan ditangkap. Jiang Wan, tidak apa-apa, jangan khawatir, aku punya teman dalam permainan, dan aku akan menanyakan William sebentar lagi. Saat ini, Chao Jun, yang telah menyaksikan kegembiraan, berdiri dan tampak sangat prihatin. Namun, dia mencibir di dalam hatinya, mengedipkan mata pada Heseng. Keduanya mencibir bangga pada saat bersamaan. William pasti sudah selesai sekarang. Akan memakan waktu lebih dari 10 hari jika dikatakan kurang, dan begitu masalahnya besar, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan hukuman percobaan.
William tersenyum, menyeka air mata dari sudut mata Jiang Wan, dan berkata, istriku, jangan khawatir, aku akan mengklarifikasi kesalahpahaman, dan itu akan segera keluar. William tenang, tetapi hatinya sudah marah. Melihat Cao Jun dengan dingin, dia mencibir di dalam hatinya. Cao Jun, kamu akhirnya menjebakku. Kemudian, Anda akan menanggung semua konsekuensinya. William dibawa pergi dan dikirim langsung ke ruang interogasi terpisah selama periode ini, tidak ada yang datang untuk menginterogasinya, jadi dia ditutup. Di luar, He Seng dan yang lainnya sudah melepaskan, karena mereka adalah korban dari kejadian ini. Polisi menanganinya dengan tidak memihak dan secara alami menangkap William, yang tidak ada hubungannya dengan He Seng dan lainnya. Di pintu kantor polisi, He Seng membawa beberapa saudara dan mereka sedang merokok sambil mengobrol dan tertawa, menunggu Cao Jun datang dengan BMW X8. Tuan Cao, lain kali Anda memiliki masalah ini, ingatlah untuk menelepon kami lagi. He Seng tersenyum, meletakkan wanita berbaju merah itu dan membawa saudara itu pergi. Cao Jun memandang kantor polisi dengan dingin, dengan sinis mencibir, bertarunglah denganku, dan bunuh kamu cepat atau lambat. Setelah William ditangkap, ada badai di seluruh kota Sangjiang, dan arus bawahnya melonjak. Saudara Tai, sesuatu terjadi, Tuan William Chen ditangkap. Di dalam villa, Qin Hu buru-buru menemukan Zheng Tai. Bersambung.